Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Dede Chandra dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, kita harus selalu semangat belajar, tidak boleh berhenti belajar ya anak-anak, karena dunia ini terus mengalami perubahan. Jika kita berhenti belajar, maka kita pasti akan digilas oleh perubahan. Oleh karena itu, tetap semangat untuk terus belajar ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, Pak Dede mengingatkan kalian untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Karena jika ada hal-hal yang penting untuk dicatat, kalau kita sudah menyiapkan alat tulis, tentu proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar ya anak-anak. Nah anak-anak, tentu kita berharap apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Oleh karena itu, mari kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tentunya kita berharap agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah tentunya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, di dalam hati dimulai. Selesai. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak, kita langsung 3 pembelajaran ya, sekaligus dalam satu pembelajaran karena memang materinya cukup singkat, sehingga bisa digabungkan dalam satu kali pembelajaran. Nah, tema 2 tentunya masih tentang persatuan dalam perbedaan. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang hendak kita raih hanya ada 2 saja, anak-anak. Yang pertama, setelah membaca teks tentang semangat persatuan, peserta didik mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Jadi yang pertama intinya adalah menggali informasi penting melalui rumusan 5W1H ya anak-anak. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia, peserta didik mampu menentukan kesimpulan dari isi teks menggunakan diagram. Yang kedua ini menentukan kesimpulan ya anak-anak menggunakan diagram. Baik, selanjutnya anak-anak, tahukah kalian bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Pertanyaannya, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting perannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama. Ayo kita pelajari bersama. Nana, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita membaca teks berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum? Penduduk Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Persatuan
dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Rakyat yang bersatu dalam suasana yang aman turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Ayo kita tegakkan persatuan dan kesatuan demi tercapai masyarakat NKRI yang sejahtera. Nah, jadi anak-anak sudah terjawab ya pertanyaan kita ya. Nah, selanjutnya Pak Dede ingin mengajak kalian untuk mengisi peta pikiran dalam rangka menggali informasi penting dari sebuah bacaan tentang mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum, tentunya dengan menggunakan rumusan 5W1H ya Nana. Tentu kalian saat ini sudah sangat piawai ya untuk menggali informasi penting dari sebuah bacaan menggunakan rumusan 5W1H. W yang pertama yaitu what, artinya apa. W yang kedua yaitu why, artinya mengapa. W yang ketiga yaitu who, artinya siapa. W yang keempat yaitu where, artinya di mana. Kemudian W yang kelima yaitu when, artinya kapan. Dan yang terakhir 1H yaitu how, artinya adalah bagaimana. Nah, sekarang Pak Dede akan memberikan contoh pertanyaan menggunakan kata tanya apa. Yaitu apa modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Adapun kata tanya mengapa, Pak Dede memberikan contoh soal atau pertanyaan, yaitu mengapa pembangunan harus berjalan dengan baik. Sedangkan kata tanya siapa, Pak Dede membuat pertanyaan, siapa yang bertugas menjaga keutuhan negara? Untuk kata tanya di mana, Pak Dede tidak membuat pertanyaan karena memang di dalam bacaan tidak bisa menggali informasi yang berkaitan dengan tempat anak-anak. Karena memang tidak ada ya informasi berupa tempat dalam bacaan tersebut. Selanjutnya untuk kata tanya kapan, Pak Dede membuat pertanyaan, kapan persatuan harus diwujudkan? Dan yang terakhir untuk kata tanya bagaimana, Pak Dede membuat pertanyaan, bagaimana cara menjaga keutuhan negara? Nah, seperti biasa Nana, kita akan bahas satu persatu pertanyaan tersebut untuk kemudian
dicari jawabannya dari bahan bacaan yang sudah kita baca ya. Pertanyaan pertama, apa modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera? Di dalam bahan bacaan, kita menemukan sebuah jawaban bahwa persatuan dalam keberagaman merupakan modal utama dalam mencapai masyarakat sejahtera. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya anak-anak. Mengapa pembangunan harus berjalan dengan baik? Dari bacaan kita juga menemukan jawaban, jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan akan meningkat. Jika pembangunan terhambat, maka akan memengaruhi kesejahteraan. Jadi, bacaan ini menegaskan sebuah jawaban karena pembangunan yang berjalan baik akan membuat kesejahteraan meningkat ya anak-anak. Nah, kemudian kata tanya siapa, Pak Dede membuat pertanyaan siapa yang bertugas menjaga keutuhan negara. Nah, dari bacaan kita menemukan jawaban bahwa yang menjaga keutuhan negara adalah tugas kita bersama. Selanjutnya kata tanya di mana, Pak Dede tidak membuat pertanyaan ya Nana. Tentunya kalau tidak ada pertanyaan, ya tidak ada jawabannya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yaitu kapan persatuan harus diwujudkan. Dari bacaan kita menemukan jawaban persatuan harus diwujudkan kapan saja agar keutuhan negara dapat dijaga. Selanjutnya yang terakhir anak-anak, pertanyaan bagaimana cara menjaga keutuhan negara. Dari bacaan juga kita akan menemukan jawaban menjaga keutuhan negara dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Anak-anak, bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut? Jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Ayo kita cari tahu bersama-sama ya. Anak-anak, Pak Dede ingin mengajak kalian untuk membaca bersama-sama sebuah bacaan yang berjudul Upaya Bangsa Indonesia Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Baik, kita baca sama-sama ya. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau NIKA. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 4
tahun. Kemudian berikutnya, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Lalu berikutnya, anak-anak, yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya anak-anak, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, yaitu I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu dari 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Lalu yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Lalu yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang kelima yaitu transmigrasi. Kemudian anak-anak, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE, yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi, juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Maksudnya individualisasi itu adalah mementingkan diri sendiri ya anak-anak, sehingga tidak memperhatikan kepentingan yang lainnya. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks tentang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan, mari kita tuliskan kesimpulan dari teks tersebut ya anak-anak dalam bagan yang sudah tertera di layar kalian. Yang pertama, pinjaman nasional. Nah, pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi menanggulangi masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Berikutnya, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Berikutnya yaitu Kasimo Plan. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu dari 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dan yang terakhir yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.
Nah, itulah kesimpulan dari bacaan yang berjudul Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Jadi, kesimpulan itu adalah inti-inti poin ya anak-anak dari bacaan ya. Wah, tidak terasa anak-anak, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasa, Pak Dede ingin mengajak kalian untuk merenungkan kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, betul ya. Hari ini kita sudah belajar menggali informasi penting menggunakan rumus 5W1H pada teks atau bacaan tentang semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian kita juga sudah belajar menentukan kesimpulan dari teks atau bacaan tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Nah, anak-anak tentu manfaatnya kita semakin bertambah pengetahuan kita ya anak-anak, baik tentang persatuan dan kesatuan, juga tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Dan kita juga jadi semakin terampil ya anak-anak untuk menggali informasi penting dari sebuah bacaan menggunakan 5W1H, dan kita juga semakin terampil menentukan kesimpulan. Dan ini adalah modal yang sangat baik untuk kita, yaitu agar terbentuk kemampuan berpikir kritis. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Pak Dede mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Dan Pak Dede memohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan selama Pak Dede menyampaikan pembelajaran dalam video pembelajaran ini. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Akhir kata, Pak Dede ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.